Ya, pemirsa, publik dibuat terkejut dan miris menyimak kesaksian pejabat Kementan yang diminta membayar keperluan pribadi dan memenuhi gaya hidup keluarga Syahrul Yassin Limpo. Dan berikut jumlah uang yang diduga diterima oleh istri, anak hingga cucu SYL yang dibeberkan para saksi. Ya, pemirsa, kita akan membahas nih ya, Ocha ya, bagaimana sih sebenarnya fenomena pejabat-pejabat publik. Ini terutama ada juga tadi ya SYL dengan bisa ke anak cucunya, kemudian sampai ke keluarganya. Ini seperti apa sebenarnya fenomena yang kita akan bahas langsung nih bersama dengan Narasumber kita tentunya saat Mas ini ya. Sony Muhlison, pengamat mode dan juga gaya hidup ya. Terima kasih sudah Gimana diundang. kabarnya? Tadi udah Baik. ngobrol sih ya Mas Sony. Halo. Dengan rekan Bre. Ya, Kabarnya gimana nih Mas Sony nih? alhamdulillah. Iya, Baik. Ya, Kalau tapi- bareng Mas Sony, busana kita nih pasti diamati. Waduh, saya tuh nih. tadi agak ngeri soalnya dilihatin dari atas sampai bawah nih si Bre kurang ini, oh ini kurang ini gitu. Apa yang kurang nih kalau dari kita misalnya? Sebetulnya fashion itu kalau dibaca Iya. secara dari depan adalah gini, you are what you wear. Oke. Jadi pada saat itu nggak ada di depan kita, Iya. kita tidak punya sesuatu. Jadi kadang-kadang kita selalu imitate, ya kan, ke Iya. orang lain yang lebih bagus, lebih keren. Jadinya dia malah kita itu out of ourselves. Oke, Gitu. nah kalau misalnya ternyata fashion itu menggambarkan diri kita, tapi Ya. bagaimana kalau misalnya fashion itu kemudian didapatkan dari hasil korupsi? Betul, apalagi dilakukan oleh pejabat ya. Pejabat Dimana lagi. pejabat ini kan identitasnya itu adalah pelayan publik. Pelayan Tapi publik. dengan gaya hidup yang mewah, kok kesannya minta dilayani Minta publik. dilayani publik ini ya. Gimana nih tanggapannya? Jadi kan sebetulnya hidup itu ada banyak hal, tetapi yang paling utama adalah seen or to be seen, ya kan? Iya. Kalau kita melihat sesuatu, apakah kita harus melihat ke orang lain ataukah kita yang harus dilihat? dilihat. Nah itu sebuah pilihan. Nah terkadang kalau orang sudah memiliki masalah itu, kayak kita yang punya tabungan aja. Heeh. Kita kalau punya tabungan, let's say ada isi 500 rupiah gitu, kapan ya kita bisa bertambah semakin banyak? Begitu bertambah banyak, jangan sampai berkurang kalau bisa bertambah. Itu yang akan titik kulminasinya pada saat seseorang sudah memiliki sesuatu lebih banyak, dan dia jangan terus dibilang, kok udah banyak duit, kenapa juga mesti malakin orang gitu ya. Iya. Itu yang justru mereka ada keinginan untuk begini, save our money and Gunakan get orang more lain. from outside. Betul. Oh ini ternyata bisa jadi. Jadi kita pengen menjaga uang kita pribadi, Yes. jangan Iya. sampai kepake. Betul. Pakailah uang Jadi orang gaya lain. hidupnya Ya. pakai Gaya punya orang lain. Bahkan Tapi- sampai membiayai cucu-cucu sampai yang cimi-cimi Cici-cici. gitu juga ya. Itu kan sebetulnya gini. Kalau saya punya alibi, punya segala macam yang sudah disiapkan, why not? Itu kan supporting. Nah, supporting itu perlu buat apa? Buat kekuatan, buat dia nekat supaya dia bisa menghasilkan itu. Iya. Tidak semua orang memiliki kemampuan seperti itu karena hanya Betul. orang-orang tertentu yang tadi confident-nya dia harus disupport sama sesuatu Betul. yang kasat mata, yang real, Iya. yang bisa dilihat orang lain. Iya. Jadi must to be seen. Iya, nah Mas Sony ini kalau misalnya kita perhatikan gitu ya, contohnya dari kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yassin Limpo ya belakangan ini, keluarganya ternyata biaya skincare-nya tuh mahal dari uang negara, kemudian juga biaya mobil, Iya. biaya membelikan tas untuk seorang penyanyi, Betul. begitu ya. Nah ini sebetulnya tuh Mas Sony, ketika masyarakat menilai hal ini, seharusnya masyarakat juga kan bisa mengukur ya penghasilan pejabat Berapa? untuk posisi demikian itu sekitar berapa begitu. Harusnya mereka juga punya kesadaran ya, apakah masyarakat tidak akan berpikir dari mana uang itu didapatkan gitu. Tapi kan kita sudah mempunyai pemikiran sendiri bahwa yang namanya pejabat itu apakah dia
di titik yang dikatakan baik atau good or badnya itu in between gitu ya. Jadi ada titik yang sebetulnya gray area yang sangat orang tahu bahwa itu zonanya mereka gitu. Nah pada saat itu orang akan mengatakan gini, ya nggak apa-apa dia kan pejabat. Itu yang membuat orang jadi gitu. Jadi pada saat ada keabsahan seperti itu, dia melakukannya juga dengan tenang. Iya. Karena abai bukan berarti mensupport dia, buat dia mensupport itu. Nah pada saat itu dia akan melakukan sesuatu yang sifatnya. Nah sekarang kalau bicara soal tadi itu, mau perawatan, who's the best? Apa yang baru, apa yang terkini, ada. Jadi kalau misalnya dulu ada yang namanya diamond dermabrasion, ada yang segala macam perawatan, ada segala macam, harganya nominalnya Luar biasa, di ya. bawah 100.000 sampai kepada 1 juta, 2 juta, 5 juta gitu. Stem cell is most expensive one karena dia memasukkan sel hidup ke dalam tubuh manusia. Iya. Prosesnya sangat sulit dan hanya dokter tertentu dengan lisensi izin tertentu, dan harganya mohon maaf paling murah 200 juta. Oh, Wow. itu kebeli satu Satu mobil, 150 juta itu misalnya ada dekat dengan dokternya, terus kemudian ada promo di endorse gitu, Iya. itu udah 150. 150. Itu paling murah gitu. Tetapi kalau misalnya dia tambah ini tambah itu, karena apa? Karena dia benar-benar could be 10 or 15 younger. Tapi than Anda your melihat age. fenomena perawatan dengan biaya yang luar biasa ini, mungkin kalau di kalangan selebriti sudah biasa, Sudah begitu biasa. ya. Tapi di kalangan pejabat, Anda melihat ini ada keterkaitannya nggak, apa karena lingkungan atau komunitas mereka yang ketika statusnya meningkat, harus dibuktikan divalidasi dengan gaya hidupnya, atau memang naluri secara alamiah, sikap alamiah manusia memang seperti itu ketika diberi kekuasaan? Bukan. Ini pemimpin sudah dipercaya orang. Ya. Bahkan beliau bisa dikatakan adalah kebanggaan Sulawesi Selatan gitu. Ya. Kami tahu itu dan dedikasinya, perjuangannya itu membuat masyarakat Makassar begitu respect, begitu hormat gitu. Tapi begitu hidupnya di upside down seperti sekarang itu, jadi sebetulnya applause dari masyarakat itu sendiri kalau saya bilang sih. Karena masyarakat dengan applause-nya dia kayak ada pembiaran kan, dan dia lakukan jadi liar gitu. Pada Iya. saat jadi liar, nah itu dilakukan. Nah sekarang saya kalau tanya, anaknya siapa? Kalau anak ordinary people di luar gitu ya, kalau misalnya nggak ada apa-apa, baik-baik aja, saya nggak apa-apa kok. Saya mau pakai sendal jepit kayak mau apa. Tetapi begitu dikatakan anak pejabat. Anda Anak pejabat. adalah anak pejabat gitu ya. Anak pejabat. Apa sih anak pejabat? Saya harus punya jinjingan. Jinjingan yang bagus apa? The most best friend adalah handbag. Iya. Handbag harus dia bisa. Itu nggak punya teman nggak apa-apa, tapi asal jinjingannya ada, itu lebih bisa hidup gitu ya. Itu harus bisa dilihat. Jadi pada saat dia jalan dia harus lihat satu. Kemudian dari penampilan, appearance. Kalau saya terus tiba-tiba dibilangin gini, kalau saya waktu COVID saya ikut lansia untuk vaksin yang ketiga, diusir, dicegat karena saya katanya belum lansia. Jadi bapak dikirain pengantar gitu. Iya. Karena dilihat wajahnya dengan usianya sekarang sudah 63 gitu, dia percaya. Terus tapi kalau misalnya dia yang average-nya tadinya biasa saja, kemudian lihat orang tuanya memiliki posisi dan dia harus apa gitu, seen or to be seen tadi itu. Jadi pada saat itu jadi gini, saya harus memperlihatkan sesuatu karena orang tua saya sudah memiliki jabatan setinggi ini. Iya. Oke, jadi memang tuntutan itu ya Pak ya, tuntutan dari apa ya, untuk dilihat seperti apa image yang pengen disampaikan. Jadi dia harus memperlihatkan gini, saya tidak peduli orang mau, bukan begitu. Jadi kebalik, orang harus peduli dengan saya, dengan penampilan saya, karena mereka melihat siapa belakang Baik. saya. Nah, tapi Mas Sony, kalau Anda lihat tren seperti ini begitu ya, ada gengsi atau pride
yang dimiliki oleh setiap orang yang statusnya meningkat. Kalau Anda lihat ini sebenarnya tren ini lebih banyak di Indonesia atau di banyak negara sudah seperti ini? Karena ada beberapa negara yang saya rasa kalau punya kekuasaan mereka lebih hati-hati Iya, justru lebih hati-hati, untuk memperlihatkan gitu. kekayaannya. Itu saya katakan hanya di Indonesia. Waduh, ngeri dia. Ini adalah negara yang terparah di dunia karena sebetulnya gini, kalau kita bicara belak-belakan ya, cost duit kita, kurs uang kita adalah terendah seluruh dunia. Percaya nggak? Ya mungkin bukan yang paling rendah tapi termasuk yang rendah ya Mas ya. Istilahnya di antara sekian yang daerah-daerah ini kan, tapi kan kita dibilangin negara maju, bukan negara yang tertinggal. Iya, iya. Ya kan? Berkembang. Berarti dikatakan adalah terendah kursnya. Sebetulnya, jadi kalau saya ke Paris gitu ya, saya masuk ke Kambong gitu. Kambong itu tempatnya Chanel gitu ya. Itu kalau ada paspor Indonesia, mereka itu dibatasi. Belinya itu cuma paling banyak 3. Karena mereka itu punya mindset kalau di Indonesia itu mereka akan jual kembali. Oh, Tetapi begitu ada orang Jepang datang, kursnya mereka lebih tinggi dari kita, ya kan? Iya. Tetapi yang terjadi, mereka beli berapa aja boleh, bahkan untuk mengundang image bahwa si produk tas ini disukai sama mereka. Bisa mereka membuat satu koleksi respect dengan salah satu pelukis yang namanya Murakami. Murakami itu dibuat jadi leather bag-nya supaya orang Jepang makin terpincut sama si label ini gitu. Ya kan? Iya. Tapi apa yang terjadi dengan orang kita? Mereka nggak mau beli tas itu karena kalau cuma motif bunga-bunga bisa beli di Mangga 2 gitu ya. Jadi mereka lebih kepada logo. Jadi kalau mau kacamata, mau tas, mau apa semua ada logo. nah ini yang menarik soalnya Mas, kalau kata orang-orang tuh brand-brand luxury itu biasanya dibikin untuk orang-orang yang pengen terlihat kaya. Iya. Karena justru orang-orang yang memang sudah kaya dari sananya itu katanya tidak akan mau Terlalu logo-logonya menunjukkan ya, terlalu iya. menonjol, misalnya logo apa Ya, gitu. jadi betul. Jadi sebetulnya seluruh dunia, Asia yang lain bukan kita gitu ya, except us. Jadi negaranya itu adalah gini, mereka itu semuanya loyal to brand itu turun temurun, jadi anak cucu dan segala macam. Jadi mereka itu ada homage to itu mereka bikin labelnya gila-gilaan. Negara mana yang jadi mau Korea, mau Cina, mau Jepang, ada yang Orient, ada yang nanti continental gitu. Itu sebetulnya setiap season itu mereka ada. Dan seasonal itu membuat, dan kita hanya masyarakat kita di Indonesia yang hanya labeling and Baik. lettering. Baik, Jadi mungkin labeling and lettering. labeling and lettering ya. Oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir Mas Sony. Melihat fenomena ini begitu ya, bagaimana pride diutamakan, gengsi diutamakan, gaya hidup diutamakan, khususnya di kalangan pejabat, Anda melihat akar permasalahan ini di mana sih gitu, untuk memutus mata rantai ini dan membuat pejabat-pejabat kita menjadi ya pejabat yang bisa kita contoh dari negara-negara lainnya mungkin. Seperti apa Mas Sony? Ya, saya maaf ya Oca ya, saya sangat ternyuh juga gitu. Kita itu sudah namanya lack daripada manners and attitude. Itu yang sama sekali yang harusnya kita punya. Manners and attitude itu above all. Jadi seseorang itu semiskin apapun, sepapa apapun, kalau dia memiliki manners dan attitude yang bagus, dia akan menjadi orang baik. Tapi kadang ada banyak juga orang di luar sana yang begitu makin banyak hartanya karena manner attitude-nya sudah ditata dengan sedemikian, maka dia akan menjadi baik. Jadi itu sebetulnya apapun bentuknya, everything goes coming from home. Dari rumah itulah kita sebetulnya dididik untuk jadi siapa. Dan kalau rumahnya sudah rusak, ya keluarnya jadi rusak juga. Dan memang nyambung juga ke money cannot buy class ya. Class itu kan juga tidak hanya soal style, tapi juga bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia punya sikap yang baik, seperti itu Mas ya. Kelas itu sebetulnya akan muncul sendiri pada saat kita menapaki dengan benar. Menapaki dengan itu tadi, bring in manners and attitude-nya benar. Pada saat kita bawa, itu akan menjadi satu bekal yang baik. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita juga memiliki yang namanya tenggang rasa. Kita nggak punya.
Bagaimana kita hanya memikirkan apa kata orang. Iya. Bukan tenggang rasa, tetapi apa kata orang. Jadi pada saat bilang apa kata orang, terus jawabannya gini, so what? Jadi akhirnya apa yang jadi? Ego kan? Ya. Egosentris dan menjadi sesuatu yang jadi itu tadi. Makanya sekarang kalau kita melihat apakah itu pejabat, apakah itu yang suka flexing, celebrities, whatever gitu ya. Nah, yang menjadi masalah yang paling tidak menyenangkan adalah hanya di Indonesia. Hanya di Indonesia, karena negara lain sebetulnya saya bilangnya kurs nominal uangnya lebih tinggi, tetapi mereka juga belanja hal yang sama, tetapi mereka tidak pernah membuka goodie bag-nya, kemudian lihat packagingnya bagus loh, seperti ini, lihat bagusnya, labelnya segini, harganya masih ada loh, kursnya berapa dolar. Flexing seperti itu tidak ada di negara lain kecuali di kita. Oke. Ini dia nih PR buat kita juga ya, Ocha. PR buat kita adalah bagaimana kita menata masyarakat kita have manners and attitude. Manners and attitude first, baru kemudian nanti menyusul kemudian mau dia kaya, mau dia miskin, itu akan menjadi nilai atau value seseorang. Soalnya apa? Di masyarakat. Kadang-kadang kita juga mikir bahwa pada saat orang dibekali dengan agama menjadi cukup. Sekarang yang terjadi apa? Ada seseorang yang mengatakan gini, oh karena dia nggak tahu kalau saya selebritis, karena baru saya yang menikah dengan seorang Habib. Dia nggak tahu koleksi saya, branded saya ada berapa. Itu sebetulnya yang tidak boleh diucapkan. Jadi kalau itu berarti she has no manner and attitude. Ya, jadi ya itu ya tadi ya tidak harus agama ya. Jadi memang manners itu dasarnya bukan soal agama, tapi soal pendidikan di rumah dan juga bagaimana kita menata diri kita orang sebagai orang yang baik. Dan pastinya penilaian orang atau penilaian diri kita terhadap diri kita sendiri tidak ditentukan dari apa yang kita pakai gitu. Identitas kita adalah identitas kita sendiri. Betul. Kita berharap semoga di kalangan pejabat sendiri masing-masing kontrol di setiap lembaga ini lebih ketat lagi begitu ya, dan kita sebagai masyarakat bisa mencontohkan atau mulai hidup dengan gaya hidup yang sederhana dan saja. Rata-ratanya adalah don't judge book by its cover. Betul. Ya, tapi covernya jangan buluk-buluk amat, Mas. Bagus tapi terjangkau, nggak apa-apa. Maksudnya gitu ya. average-nya ada gitu. Baik. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Telah bergabung bersama kami di iNews Today. Semoga selalu ini ya menginspirasi, selalu bersinar dan selalu menjadi ini ya teman cerita yang menyenangkan. Nanti juga kapan-kapan boleh kasih tahu style kita yang bagus yang apa. Nanti kita WhatsApp-an. Oke. Salam sehat Mas Sony, terima kasih banyak. Terima kasih.